teman-teman sahabat Agarik Herbal Drink Education, mohon maaf barusan ada kesalahan, saya masuk salah kamar, mohon dimaafkan. Jadi tadi saya sudah masuk, ternyata itu semua orang melihat, bukan di grup ya. Saya mohon maaf sekali. Jadi kita mulai saja di grup Facebook Agarik Herbal Drink Education ya. Baik, mohon maaf mungkin ada keterlambatan karena tadi saya ada kesalahan, saya masuk salah kamar. Untung tidak ada yang menggerebek saya karena salah kamar. Mohon maaf. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Malam hari ini sahabat Agarik Herbal Drink Education bertemu kembali dengan saya Furkon yang dari dulu masih tetap seperti ini. Alhamdulillah pada malam hari ini luar biasa sehat. Mohon maaf Pak Rafiq ya, tadi saya salah kamar, Pak Didi. Tentunya malam hari ini kita mengadakan seminar live streaming ya bersama produk Agarik, yang mana tujuan pertama itu adalah untuk lebih memahami produk-produk NASA, untuk lebih memahami salah satunya adalah produk Agarik, dan mungkin nanti kita pun akan sedikit membedah tentang NSTM yang luar biasa juga ya, karena malam hari ini akan saya kawinkan antara Agarik dengan NSTM. Tentunya di tahun 2021 edisi tanggal 4 Januari malam hari ini insya Allah akan menjadi awal yang lebih baik di tahun 2021 ini, sebab di tahun 2020 ke belakang hampir 1 tahun kita mengalami bisa dianggap musibah ya, atau kita ada pandemi. Kita ada pandemi COVID-19, yang mana pandemi COVID-19 ini sudah betul-betul banyak usaha, banyak perusahaan, banyak bisnis semua jatuh. Tetapi itu semua adalah seleksi alam ya sahabat Agarik semua. Jadi Allah yang Maha Kuasa sedang menyeleksi kita semua. Bisakah kita bertahan? Mampukah kita bertahan untuk bisa lebih baik lagi ya? Jadi saya tetap memberikan informasi kepada sahabat Agarik semua agar selalu menjaga protokol kesehatan ya. Jaga protokol kesehatan ini tetap betul-betul harus dijalankan, yang mana setiap hari selalu harus mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir, dan jangan sampai lupa selalu menggunakan masker, karena salah satu cara kita untuk agar tidak mudah dimasuki oleh virus COVID-19 ini adalah kita tutup mulut dan hidung kita. Tapi malam hari ini saya tidak pakai masker karena di sini saya hanya berdua dengan Bang Maktis yang selalu setia di setiap acara saya. Oke, kebetulan Bang Maktis masih pengantin baru, tapi malam hari ini saya culik dulu untuk nemenin saya, teman-teman sahabat Agarik semua. Jadi tetap jangan lupa selalu mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah agar Indonesia bisa lebih cepat keluar dari pandemi ini ya. Baik teman-teman, itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait COVID-19, karena produk kita pun insya Allah jika kita satu hari minimal minum Agarik 1 saset, itu sudah kita melakukan bagian daripada protokol kesehatan. Kita menjaga tubuh kita. Nanti akan saya bahas kok kenapa ya minum Agarik 1 saset per hari, kekebalan tubuh kita bisa bagus dan kita tidak mudah sakit ya. Jadi alangkah baiknya minum Agarik itu jangan sampai kita menunggu sakit dulu. Nah, yang sehat-sehat ini harus minum Agarik agar tidak mudah sakit. Begitu ya sahabat Agarik. Baik, cita-cita kita
di tahun 2020 kemarin mungkin ada yang punya cita-cita, yang punya keinginan untuk bangun rumah ya, untuk beli mobil baru, terus belum tercapai sampai tahun 2021 ini. Tetapi sahabat Agarik jangan berkecil hati. Saya yakin ketika sahabat Agarik lebih memahami produk-produk NASA, salah satunya ya Agarik ini, maka akan bisa menjadi jalan kita untuk mencapai apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan. Ya, nanti ada bagaimana cara mudah kita menjual Agarik. Ya, baik, kita langsung saja ke pokok bahasan kita pada malam hari ini, yaitu produk Agarik. Nah, tapi sebelum saya membuka bahasan tentang produk Agarik, saya akan bahas dulu ya, karena malam hari ini tuh saya kasih judulnya itu faktor darah ya. Jadi darah ini sebagai tolak ukur untuk masalah kesehatan atau timbulnya penyakit degeneratif pada tubuh kita ya. Jadi darah ini berhubungan sekali atau akan menjadi tolak ukur orang itu sehat atau tidak ya. Itu dimulai dari kondisi kesehatan darah. Untuk itu saya akan bahas darah dulu ya sahabat Agarik. Apa sih itu darah ya? Jadi darah itu adalah cairan yang ada di dalam tubuh manusia dan tersusun dari beberapa komponen, yaitu komponen sel darah putih, sel darah merah, serta plasma darah. Itu adalah komponen-komponen dari darah. Tentunya setelah kita memahami komponen darah, harus tahu juga dan paham juga tentang apa sih fungsi daripada darah itu. Nah, jadi darah itu memiliki fungsi sendiri-sendiri ya sahabat Agarik. Sel darah merah itu memiliki fungsi sebagai transportasi. Nah, maksudnya transportasi yang mengantarkan sari makanan, yang menghantarkan oksigen, yang menghantarkan CO2, yang menghantarkan air di dalam tubuh kita itu melalui darah. Maka darah disebut fungsinya itu salah satunya sebagai transportasi. Dan yang kedua, darah itu memiliki fungsi sebagai termoregulasi ya. Termoregulasi itu sebagai pengatur suhu tubuh ya, dimana ketika seseorang darahnya terinfeksi oleh virus atau kuman, maka suhu tubuh orang itu akan naik ya. Suhu tubuhnya akan naik dari batas suhu tubuh normal manusia. Tandanya di dalam darah ada infeksi ya. Yang ketiga sebagai sistem homeostasis tubuh. Nah, sistem homeostasis tubuh itu adalah sistem gerak otomatis tubuh, di mana tubuh akan mengatur keseimbangan zat, mengatur pH tubuh, mengatur metabolisme tubuh, itu secara otomatis sahabat Agarik. Jadi tidak usah disuruh, jantung kita berdetak dengan sendirinya, tidak disuruh oleh kita yang punya jantung ya. Nah, karena yang menggerakkan dan yang menghentikan jantung itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, tetapi di dalam tubuh kita ada sistem homeostasis yang diatur oleh darah ya. Yang keempat, fungsi daripada darah, ini bagian daripada sel darah putih, adalah sebagai sistem imunologi tubuh atau sistem pertahanan tubuh terhadap serangan virus, bakteri, kuman, patogen ya. Itu semuanya akan dihandle oleh sistem imunologi tubuh atau sel darah putih. Nah, sel darah putih kalau dalam bahasa laboratorium disebut leukosit ya sahabat Agarik, di mana leukosit itu merupakan bagian dari sistem imun. Leukosit membantu melindungi tubuh dari kuman atau bakteri yang dapat membahayakan tubuh ya.
Nah, mungkin suaranya sudah sangat terdengar jelas tidak? Ini sahabat Agarik. Oke, kalau terdengar jelas suaranya mohon dikonfirmasi teman-teman. Alhamdulillah banyak nih yang hadir. Singosari hadir, Ibu Elita hadir, Malang juga hadir. Ya, mohon dikonfirmasi suaranya sudah jelas tidak? Agar nanti teman-teman sahabat Agarik semua bisa mendengar jelas. Oh, jelas suaranya ya. Oke, baik, terima kasih kalau sudah jelas. Kalau belum jelas, mic-nya saya deketin lagi. Oke, kita lanjut ya bahasan kita. Itu tadi sel darah putih sebagai sistem imunologi tubuh. Dan ada sel darah merah yang mana sel darah merah sendiri bentuknya harus normal, sahabat Agarik. Ketika sel darah merah bentuknya tidak normal, maka tanda-tandanya sel darah merah kita itu bekerjanya akan buruk. Otomatis tubuh kita pun metabolismenya akan buruk. Ya, sistem organ tubuh kita akan terganggu. Jadi bentuk daripada sel darah merah yang bagus, yang sehat itu bentuknya bulat cakram atau bikonkav, tidak mempunyai inti. Nah, itu bentuk daripada sel darah merah yang sehat ya. Dan harus terpisah-pisah, tidak boleh berantai, karena kalau berantai tandanya sel darah merah kita ada yang mengikat. Itu bisa kolesterol ya, itu bisa sodium atau trigliserida di dalam darahnya tinggi sehingga darah menjadi menggumpal, dan itu sangat berbahaya sekali ya sahabat Agarik. Dan sel darah merah itu bisa berdekatan tetapi jangan sampai membentuk rantai, dan harus lebih banyak jumlahnya daripada sel darah putih, sebab sel darah merah itu memiliki usia. Jadi ketika usianya sudah waktunya mati, akan mati ya. Kalau sel darah putih itu tidak boleh mati. Nah, kalau sel darah merah usia 1 bulan bisa mati ya. Itu nanti bisa dilihat kalau kita periksa di laboratorium, ada lab, laju endap darah. Itu untuk melihat usia sel darah merah kita ya. Dan warna sel darah merah itu harus berwarna merah cerah, bergerak mengikuti peredaran darah, dan dinding daripada sel darah merah itu harus transparan ya sahabat Agarik. Dan sel darah yang tidak normal itu tadi saya katakan dari mulai berantai panjang itu bisa menjadi bekuan sel darah merah. Kalau dalam bahasa kedokteran, pembekuan dan perlengketan darah itu bisa disebut yang namanya trombus ya. Dimana kalau sudah banyak trombus di dalam tubuh kita ya, itu akan terjadi di dalam pembuluh darah kita, itu akan terjadi banyak penyumbatan pada pembuluh darah ya. Jadi trombus itu apa sih? Trombus itu dari agregasi trombosit ya, atau penggumpalan trombosit. Di mana ketika seseorang tidak terjadi luka pada tubuhnya, trombosit atau platelet ini mengalami agregasi atau penggumpalan, dan ini tentunya sangat berbahaya ya jika berkembang lebih besar lagi gumpalannya, itu akan menjadi situasi yang berbahaya. Sebab jika gumpalan ini memblokir arteri atau vena, itu bisa menyebabkan salah satunya adalah penyakit degeneratif stroke. Nah, jadi tadi saya katakan ya, dengan kita ambil judulnya itu kualitas darah itu adalah sebagai tolak ukur ya timbulnya penyakit degeneratif di dalam tubuh kita, stroke atau serangan jantung. Dan jika trombus ini pun menyumbat pada pembuluh darah aorta ya, itu bisa terjadi serangan jantung. Mungkin diawali dulu ada yang namanya kardiomegali, ada pembengkakan di jantung bilik kiri ya sahabat Agarik. Jadi penggumpalan trombosit diakibatkan oleh diet tinggi lemak dan protein atau konsumsi gula tinggi. Perlu teman-teman pahami, salah satu yang menjadikan kolesterol tinggi di dalam tubuh kita itu adalah ketika kita mengonsumsi makanan. Contoh, kita makan daging nih, terus ada bumbunya gula. Nah, jadi kolesterol yang ada di dalam daging akan diikat oleh gula, dan sifat gula itu granul.
maka akan terbentuklah salah satunya adalah trombus. Jadi kalau sahabat agarik yang suka makan daging, kalau bisa makan daging itu ndak usah dikasih kecap, ya. Jadi dagingnya dibakar, kasih penyedap rasa sedikit, sudah dimakan. Itu tidak akan menimbulkan kolesterol, ya. Ini suaranya kecil, kurang dekat. Saya tak mendekat lagi. Mohon Bang Magdis ini dimasukkan. Saya coba biar suaranya katanya biar bisa lebih keras. Oke, bagaimana suaranya? Bisa lebih keras suaranya? Suaranya sudah lebih keras lagi? Suaranya sudah kecil banget suaranya ya. Tes. Menggema. Oke, ekonya saya kurangi dulu. Oke, sudah jelas ya? Sudah jos ya? Oke, kita lanjutkan ya. Baik, teman-teman, kita lanjutkan kembali. Sudah jelas. Tadi kita bahas trombus ya, di mana ketika sel darah merah kita bermasalah, maka akan terjadi bekuan darah yang mengeras yang bisa menyebabkan stroke dan jantung, bahkan sampai menyebabkan diabetes mellitus. Ya. Dan sahabat agarik semuanya, kita di Indonesia, khususnya Jawa Timur, sangat banyak sekali warga Jawa Timur ini mengalami serangan stroke. Saya tinggal di Jawa Timur cukup lama dan sering sekali mendapatkan atau bertemu dengan pasien-pasien stroke. Ya. Bahkan Jawa Timur ini bisa dibilang pemecah rekor untuk stroke. Sebab orang Jawa Timur itu memiliki kebiasaan salah satunya minum kopi, makanannya rawon, berlemak, berminyak, bersantan, di mana di dalamnya ada klewe. Nah, jadi orang Jawa Timur itu sangat sekali dianjurkan setiap hari itu minum agarik agar di dalam darah tidak banyak terjadi yang namanya trombus. Jadi orang Jawa Timur itu apapun makanannya, minumnya manis. Makan bakso, minumnya es jeruk, minumnya es teh, ya. Jadi udah di dalam bakso itu lemaknya banyak, ketemu gula dari teh, terus rasanya dingin karena es, membeku, luar biasa. Ya, itu kebiasaan itu kalau bisa sedikit dikurangi atau kalau bisa berhenti. Setiap kita makan yang berlemak, minumnya air putih hangat, itu lebih aman. Ya, oke, kita lanjutkan lagi. Salah satu yang lain di dalam darah ini yang menyebabkan orang banyak sakit itu tadi saya katakan kolesterol, di mana kolesterol itu akan bergerak mengikuti aliran darah, sahabat agarik, ya, mengikuti aliran darah, terus bentuknya itu menyerupai kristal, sahabat agarik. Jadi membentuk kristal, potongannya itu tajam-tajam. Kenapa kolesterol jika menyumbat pada pembuluh darah vena akibatnya pecah pembuluh darah atau stroke? Ya. Jadi kolesterol itu sebetulnya tajam. Kalau menyumbat di jantung dan menyumbatnya banyak, ya dokter di rumah sakit yang memeriksa setelah tahu hasil dari pemeriksaan eko biasanya akan melanjutkan terapinya itu dengan pasang ring, sahabat agarik. Jadi kita jangan sampai masuk kategori tubuh kita tidak sehat akibat kebanyakan kolesterol yang berubah menjadi trombus. Ya. Terus di dalam darah itu ada komponen lain yang namanya zat asam yang dapat menyebabkan asam urat. Nah, ini perlu juga kita pahami. Jadi penyakit-penyakit di dalam darah ini, kolesterol itu kategorinya penyakit degeneratif, ya. Jadi kolesterol yang tidak terurai atau lemak yang tidak terurai. Tetapi di dalam darah pun ada yang namanya asam urat.
asam urat ini bentuknya menyerupai bongkahan dengan batas yang tegas, ketika di dalam darah terlihat terpisah dengan darah. Terus berwarna putih menyala, bergerak mengikuti aliran darah, dapat diserap tubuh, dan sebagian besar akan terakumulasi pada persendian, terutama sendi lutut dan bagian dekat mata kaki. Rata-rata asam urat itu menumpuk di situ. Jadi ketika asam urat sudah tinggi, akibatnya itu salah satunya adalah tidak bisa berjalan, dan ketika kaki itu tersentuh pun bisa teriak kesakitan. Ya. Jadi dari asam urat itu akan terjadi nyeri lokal, dan akibat dari asam urat berkepanjangan itu bisa menyebabkan penyakit-penyakit tulang yang lain, ya, rematik, penyakit saraf tepi, itu banyak sekali. Ya. Jadi hindari makanan-makanan yang mengandung purin tinggi, jika seseorang sudah terkena yang namanya ada peningkatan asam urat di dalam darah. Penyakit ini ada penyebab, ada pemicu. Nah, penyebabnya ini sudah ada, asam urat di dalam darah kita sering naik, mungkin dari masalah kondisi ginjal yang tidak sehat sehingga asam urat naik. Ya. Nah, terus dipicu oleh konsumsi makanan yang mengandung purin, yang mengandung zat hijau daun, ya, yang kacang-kacangan juga purinnya jeruan. Tentunya kalau memang itu akan merugikan tubuh kita, sebaiknya tidak. Jadi berpuasalah dari makanan dan minuman yang mana setelah dimakan dan diminum membuat kita puasa. Dan ternyata asam urat pun ketika menyumbat banyak berbarengan dengan kolesterol di dalam jantung itu bisa mengakibatkan serangan jantung, ya. Bisa mengakibatkan stroke. Jadi hati-hati dengan yang namanya asam urat, hati-hati dengan kandungan gula darah di dalam darah yang tinggi. Itu akibatnya akan mengakibatkan penyakit-penyakit berat. Ya. Itu tadi kita bahas darah. Darah itu luar biasa di dalam tubuh kita, maka dari itu jagalah darah kita dengan selalu mengkonsumsi makanan-makanan yang aman. Ya. Itu kenapa sahabat agarik harus lebih paham tentang produk agarik, karena salah satunya fungsi daripada agarik itu adalah bekerja pada darah. Sahabat agarik sudah tahu tadi darah, bagaimana kerjanya darah. Sekarang harus tahu dulu apa sih produk yang luar biasa kandungan agarik yang dapat menghancurkan perlengketan darah. Saya akan bahas produk agarik, kita akan kembali lagi membahas dan baik, di dalam agarik itu memiliki komposisi yang sangat lengkap, komposisi yang sinergi, karena ketika kita membuat obat kita perlu mensinergikan, ya. Obat itu bahannya harus sinergi atau harus pas bahannya. Kalau bahannya tidak sinergi, maka hasil efek dari obat itu tidak akan maksimal. Jadi obat itu harus sinergi. Nah, bagaimana suaranya? Masih katanya timbul tenggelam, ya. Oke, mikrofonnya dihadapkan ke atas, tapi mikrofon ini memang harus dari samping suaranya. Suaranya jelas? Mohon maaf teman-teman, suaranya jelas tidak? Mic-nya kurang dekat, ini saya sudah dekat sekali dengan mic-nya. Apakah mungkin jaringan yang bermasalah, ya? Timbul tenggelam, ya, suaranya. Sebentar teman-teman, sebentar.
Sudah jelas ya suaranya ya? Oke, sudah jelas. Siap. Kita lanjutkan lagi. Tadi di dalam agarik itu ada komposisi yang sinergi. Nah, sampai situ tadi saya membahas ya. Jadi kandungan dalam agarik itu betul-betul sangat sinergi, di mana di dalam agarik itu ada kandungan yang namanya ekstrak agaricus blazemuril, ada kandungan propolis, ada kandungan stevia, ada kandungan annona muricata, dan ada kandungan hibiscus sabdarifa, dan ada kandungan madu. Ya. Mari kita bahas satu persatu. Di dalam agarik ada kandungan yang namanya jamur agaricus blazemuril, yang mana jamur ini sudah diteliti sangat lama, bahkan di Indonesia UGM sudah meneliti, Universitas Brawijaya pun sudah meneliti, ya. Semua sudah memberikan informasi bahwa jamur ini salah satu jamur yang luar biasa yang memiliki kandungan zat biokimia yang dapat membantu bahkan mengobati penyakit-penyakit degeneratif. Jadi pada tahun 1960 sahabat agarik, seorang peneliti dari Jepang yang namanya Profesor Takatoshi Furumoto ini, beliau mengirimkan jamur agaricus blazemuril ke Jepang untuk dievaluasi dan dilihat kandungan kondisi atau kandungan bahan zat biokimianya yang ada di dalam jamur ini, ya. Dan ternyata jamur ini di dalamnya memiliki kandungan yang luar biasa, ya. Salah satunya jamur agaricus ini menjadi satu harapan baru bagi penderita kanker, penderita jantung, stroke, diabetes, yang asam uratnya tinggi, yang sering tensinya tinggi. Jadi di mana kandungan yang ada dalam jamur agaricus ini memiliki fungsi atau menjadikan efek farmakologi, dapat menghancurkan perlengketan darah antar sel, ya, terus menormalkan sel darah, meregenerasi sel darah, sehingga tidak terjadi pengentalan dan penggumpalan pada darah. Ya. Ketika tidak ada perlengketan, penggumpalan bisa terpecah, maka kita akan sembuh dari berbagai macam penyakit degeneratif yang salah satunya adalah stroke. Dan kita akan jauh dari stroke. Selain itu, di dalam jamur agaricus ini ada kandungan beta-deglukan, ada kandungan kuadriklorik. Itu memiliki, ketika sudah masuk di dalam darah, mereka memberikan efek farmakologi. Itu darah itu sangat mudah membawa oksigen. Jadi sel darah merah kita itu akan kaya dengan oksigen, ya. Terus dapat menghancurkan atau mengeluarkan toksin atau racun-racun yang ada di dalam darah, ya. Terus menghancurkan kolesterol juga, membawa asam urat dari sendi-sendi kita lewat darah akan dibuang melalui urin, dan tentunya akan membantu menurunkan kadar gula, ya. Selain itu, jamur agaricus itu sudah diuji, tadi saya katakan di UGM, di mana uji imunostimulan jamur agaricus blazemuril itu ternyata dihasilkan menurut Dr. Ediati Sasmito, ya, dan Dr. Subagus Wahyono. Jamur agaricus itu memiliki kemampuan sebagai imunostimulan non-spesifik yang lebih baik jika dibandingkan dengan kontrol imunostimulator. Jadi maksudnya begini, imunostimulan atau makrofag atau makros, ya, adalah salah satu sel yang berperan dalam sistem imun. Jadi makrofag itu akan diturunkan dari sel darah putih spesifik yang disebut monosit, di mana monosit dan makrofag adalah sel-sel fagosit yang berperan dalam respon pertahanan non-spesifik atau sebagai imunitas alami. Jadi ketika kita sering minum agarik, satu hari minimal satu, maka tubuh kita ini akan membentuk imunitas secara alami. Dan saya sendiri
sangat merasakan itu, alhamdulillah, dengan kegiatan yang penuh full banyak sekali, tetapi badan masih bisa fit ya, dan memiliki respon pertahanan yang spesifik juga, atau disebut imunitas perolehan, imunitas yang diperantai sel dalam tubuh vertebrata. Jadi perannya itu sebagai memfagosit atau yang menelan dan menghancurkan sel-sel asing yang masuk ke dalam tubuh. Jadi ketika kita minum agari, maka akan terbentuk tadi yang namanya makrofag ya, yang akan stimulan, dan ketika ada sel-sel asing masuk ke dalam tubuh, maka akan memfagosit atau akan menelan sel-sel jahat. Jadi kalau kita sering minum agari, ya, sel-sel yang jahat di dalam tubuh atau sel asing itu langsung akan ditelan. Itu hasil dari penelitian Dr. Bagus Wahyono dan Dr. Ediati Sastito dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Dan Universitas Farmasi di Tokyo Laboratorium Pusat Kanker Nasional Jepang mengatakan bahwa di dalam jamur agaricus itu ada kandungan beta-glukan yang dapat mencegah kerusakan sel akibat radikal bebas. Jadi Profesor Furumoto mengatakan bahwa jamur agaricus itu dapat mencegah kerusakan sel akibat radikal bebas. Ya. Di mana mekanisme kerjanya beta-glukan ini akan merangsang non-spesifik sistem kekebalan dan menstimulasi mekanisme pertahanan dengan mengaktifkan dan meningkatkan jumlah sel efektor seperti makrofag tadi, limfosit, dan sel NK. Ya, nanti akan kita bahas, tadi makrofag sudah saya bahas ya. Jadi ketika kandungan di dalam jamur agaricus ini salah satunya adalah limfosit, ya, akan membentuk sel limfosit, maka sangat akan ampuh sebagai anti kanker. Jadi hasil penelitiannya pada 2014 tentang komparasi efek sitotoksik pada 3 jenis jamur, ternyata jamur agaricus brazemuril ini memiliki nilai IC 51,7 mg per mililiter. Nah, jadi kandungan yang ada pada jamur agaricus brazemuril ini lebih tinggi dibandingkan jamur-jamur yang lain, ya. Sehingga dikatakan kandungan pada jamur agaricus brazemuril ini ampuh untuk sebagai anti kanker. Dan jamur agaricus ini sampai ada yang memberikan statement sebagai pembunuh kanker terhebat abad ini, di mana akan terjadi apoptosis. Jadi ketika seseorang yang mengidap penyakit kanker terus minum agari, maka akan terjadi proses apoptosis, di mana akan terjadi kematian pada sel kanker secara terprogram dan secara otomatis membuat jaringan kanker berkembang. Ya. Jadi di dalam dunia medis, apoptosis itu lazim disebut dengan program bunuh diri sel kanker atau suicide program setelah memperoleh senyawa aktif tertentu. Jadi maksudnya ketika senyawa aktif dari jamur agaricus brazemuril masuk ke dalam tubuh bertemu dengan sel kanker, maka sel kankernya itu akan bunuh diri atau melakukan apoptosis. Ya, seperti itu. Maka ada statement yang mengatakan dari beberapa profesor di Jepang bahwa jamur agaricus itu adalah sebagai pembunuh sel kanker terhebat pada abad ini. Ya. Nah, itu luar biasa ya, sahabat agarik. Dari satu bahan saja yang namanya jamur agaricus brazemuril itu sudah memiliki efek untuk pengobatan dari mulai kanker, tumor, ya, terus untuk menurunkan kolesterol, menghancurkan kolesterol dan mengeluarkannya, mengikat
sel B pankreasnya sehingga bisa terbebas dari penyakit diabetes. Memang menurut ilmu kedokteran dunia diabetes itu belum ada obatnya, tetapi saya pernah baca dalam satu kitab dikatakan likuli da'in dawa'un, tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Saya yakin penyakit diabetes pun pasti akan ada obat, dan tidak salah untuk sahabat Agarik yang memiliki teman saudara yang lagi sakit diabetes, tidak salah dianjurkan untuk minum Agarik ya. Terus apa saja sih zat biokimia penting yang ada pada jamur agaricus? Perlu sahabat Agarik ketahui, di dalam agarik itu, jamur agaricus itu ada kandungan air, ada protein, airnya itu kurang lebih ada 7,5% kandungan airnya, ada proteinnya 36,7%, ada kandungan lemak 3,4%, ada kandungan serat yang juga 6,8%, ada kandungan karbon 7,3%, ada kandungan gula, tapi gula di dalam agarik ini tidak sama dengan gula tebu ya. Berbeda, rasa manis tetapi yang bukan dari gula tebu, berbeda ya. Jadi tidak meningkatkan gula darah, dan itu kandungannya 38,3% menurut hasil penelitian. Kebetulan saya ini dapat hasil penelitian dari Universitas Brawijaya. Terus ada kandungan zat besi atau iron atau zinc ya. Itu 18,2 miligram per 100 gram ya. Terus ada kandungan fosfor juga, ada 939 miligram per 100 gram. Jadi cukup tinggi juga. Ada kandungan kalsium Ca 41,6 miligram dari per 100 gram jamurnya. Ada vitamin B1, vitamin B2, ada ergosterol, ada kandungan niacin. Terus ada kandungan polisakarida. Nah, polisakarida ini salah satu kandungan yang luar biasa pada jamur agaricus, pada agarik ya, dan jumlahnya pun cukup besar. Jadi kandungan polisakarida pada jamur agaricus itu 38,4 gram ya. Itu per 100 gramnya. Terus ada kandungan beta deglukan 7 sampai 9%. Jadi kita akan bahas apa sih beta deglukan ya. Itu kandungan zat biokimia yang ada pada jamur agaricus. Dan hasil penelitian dari kandungan-kandungan tadi yang saya bahas, ternyata setelah masuk ke dalam tubuh akan memiliki efek farmakologi. Dan ini adalah efek farmakologi dari jamur agaricus, sahabat agarik. Yang pertama sebagai antitumor. Jadi agarik, jamur agaricus berjamur ini akan mengaktifkan makrofag, imunositis seperti sistem komplement, di mana bertindak untuk merangsang sitokin seperti interferon ya, lebih baik daripada BRM, dan memperpanjang masa hidup melalui pengaruh sistem kekebalan. Jadi efek farmakologinya itu salah satunya kenapa menjadi antitumor, karena dapat meningkatkan kekebalan pada sistem sel ya, sehingga sel ini usianya lebih panjang. Terus mencegah pengaruh kanker, yaitu salah satunya dengan menyerap dan merusak materi penyebab kanker ini tumbuh di dalam tubuh ya. Jadi penyebab materinya apa sehingga kanker ini tumbuh? Salah satunya radikal bebas ya, ketidakseimbangan hormon. Nah, itu akan merusak materi penyebab kanker. Terus ada kandungan tadi efek farmakologi dari polisakaridanya, senyawa protein beta atau beta deglukan itu sebagai heteroglukan. Senyawa protein heteroglukan ini dapat memperbaiki kondisi kelenjar pankreas sehingga dapat kembali membentuk atau membuat insulin ya, karena sel betanya itu tumbuh lagi banyak, berkembang biak lagi atau meregenerasi selnya, sehingga sel beta ini dapat memproduksi kembali lebih banyak yang namanya hormon insulin. Itu luar biasa ya, dari satu jamur agaricus saja yang ada terkandung pada agarik
Itu luar biasa manfaatnya ya. Terus yang lainnya, polisakarida yang ada pada beta-glukan itu dapat mereduksi gula di dalam darah. Ya. Pengaruhnya pasti akan menurunkan tekanan darah, mereduksi kolesterol, dan mengurangi arteriosklerosis atau kekakuan pada pembuluh darah. Jadi kandungan polisakarida pada jamur agaricus itu ketika masuk ke dalam tubuh sahabat agarik akan memperbaiki kelenturan pembuluh darah. Dalam pembuluh darah itu ada yang namanya gerak peristaltik atau gerak konstan denyut nadi. Nadi itu ada di setiap lipatan tubuh, ya, sistem lipat. Jadi denyut konstannya itu tetap ketika pembuluh darah itu letih. Tapi kalau pembuluh darah itu kaku, maka bisa terjadi penyempitan. Maka disebut sebagai anti arteriosklerosis atau anti penyempitan pembuluh darah. Yang lainnya, efek farmakologi dari jamur agaricus itu membantu sistem pencernaan dan metabolisme tubuh. Terus produksi semen di dalam tubuh, rambut, yang mana akan berubah menjadi enzim amilase triskin, ya, sebagai penyerap sari makanan atau meningkatkan kerja sistem pencernaan di dalam menyerap sari makanan lebih maksimal. Jadi agarik itu sangat cocok untuk memperbaiki juga masalah sistem pencernaan. Nah, menurut Profesor Dr. Bambang Wirjiatmadi, ya, kandungan aktif dari jamur dewa atau jamur agaricus blazemuril ini adalah tadi beta-glukan, karbon guaridiklorik. Keduanya itu memiliki efek sebagai penghancur perlengketan sel darah, meregenerasi sel darah, sehingga tidak terjadi pengentalan dan penggumpalan darah yang akibatnya akan terjadi serangan jantung, gagal jantung, stroke, hipertensi, di mana di dalam jamur agaricus yang ada pada agarik itu memiliki anti kanker dan sebagai helper T cell. Helper T cell itu yaitu yang akan meningkatkan sistem imunitas tubuh atau sistem kekebalan tubuh. Jadi helper T cell ini adalah sel T pembantu, ya, di mana sebagai subgrup limfosit tipe sel darah putih atau leukosit, yang mana hasil aktivitas dari sel T tersebut akan memainkan peran penting dalam sistem imun. Di sel T itu ikut serta dalam mengaktifkan dan mengarahkan sel imun lainnya dan sangat penting pada sistem kekebalan tubuh. Jadi sel ini disebut sel T karena peranannya dalam memperkuat sel-sel lain. Luar biasa ya. Jadi ketika kekebalan tubuh kita sudah kuat, kita lagi sehat, terus kita minum agarik, maka kekebalan tubuh kita akan ditingkatkan lebih jauh lagi, ya, karena akan terbentuk sel T limfosit atau helper sel pada tubuh. Nah, dan salah satu universitas terbesar juga, ada Universitas Harvard University. Mereka melakukan penelitian tentang apa sih yang namanya beta-glukan, dan mereka mengatakan beta-glukan ini salah satu penemuan terbesar di dunia untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, di mana beta-glukan ini sangat mudah diserap oleh usus, terutama oleh usus halus, terus dapat mematikan jamur, virus, bakteri, dan kuman-kuman yang lain yang masuk ke dalam tubuh manusia. Dan yang luar biasa lagi, agarik ini memiliki sifat adjuvant effect, di mana ketika kita minum agarik itu bisa berbarengan dengan antibiotik, dengan anti jamur, ya, atau antivirus. Bahkan adjuvant effect ini, kandungan yang ada pada agarik dapat meningkatkan efek, ya, atau efek pengobatan dari obat yang lainnya sehingga lebih hebat
hebat lagi ya. Jadi kalau kita contoh nih minum agarik bareng dengan antibiotik, maka agarik ini akan meningkatkan efektivitas dari obat antibiotik. Jadi tidak akan bertentangan ya. Ketika kita minum agarik berbarengan dengan obat dokter itu silakan ya. Terus tadi kita sudah bahas jamur agaricus ya. Dan dalam agarik herbal drink ini ada kandungan rosella juga. Karena semua orang sudah tahu ternyata rosella ini memiliki penangkal radikal bebas dan bisa meningkatkan daya tahan tubuh terhadap serangan berbagai macam penyakit. Yang mana di dalam rosella ini ada antioksidan yang cukup tinggi dan ada antosianin juga ya, yang terkandung di dalam rosella ini. Di mana kandungan vitamin C pada rosella ini sangat tinggi, ada 244,4 mg vitamin hasil penelitian dari IPB Bogor pada tahun 2006. Di mana Fakultas Ilmu dan Teknologi Pangan IPB mengatakan tanaman rosella memiliki kandungan antioksidan tinggi hingga 1,7 mmol per prolog atau hanya dari 3 puntung saja rosella itu akan mendapatkan antioksidan yang sangat tinggi. Makanya rasanya rosella itu sedikit sangat kecut ya, sahabat agarik. Jadi rasa kecut pada agarik itu ditimbulkan dari kandungan rosella. Selain agarik itu dibuat atau diproduksi dengan sistem penguraian ya. Dan rosella juga selain memiliki antioksidan tinggi, penelitian yang dilakukan dengan cara mengencerkan 3 gram rosella kering ke dalam air sebanyak 300 ml, terus dimasukkan ke dalam tabung spektrofotometer, dan hasilnya ternyata menunjukkan bahwa rosella mengandung antosianin 51% dan antioksidan 24%. Berarti cukup tinggi ya, sahabat agarik. Antioksidan yang terkandung pada rosella, antioksidan yang terkandung pada agarik sahabat. Terus yang ketiga, di dalam agarik itu ada kandungan yang namanya stevia, di mana ternyata hasil penelitian stevia ini memiliki rasa manis yang sangat manis, dan itu dihasilkan dari karena adanya kandungan molekul kompleks dari yang namanya steviosida. Jadi rasa manis dari stevia itu tidak berasal dari gula, tapi dari adanya kandungan steviosida yang ada pada daun stevia ya. Atau kalau di Indonesia dulu saya menyebutnya itu daun manis, karena saya sudah menggunakan stevia ini dari 12 tahun yang lalu. Di mana kandungan steviosida pada daun stevia itu ternyata hasil penelitian menunjukkan 300 kali bahkan 500 kali lebih manis dari gula tebu. Jadi meskipun memiliki rasa manis, namun kandungan kalori pada gula stevia adalah 0%. Jadi stevia ini manis, tetapi kandungan kalorinya itu 0% ya sahabat agarik, sehingga aman untuk penderita diabetes. Bukan aman lagi, sangat aman. Dan bahkan para peneliti menemukan bahwa stevia ini dapat meningkatkan sensitivitas insulin, mengurangi glukosa pada darah setelah kita makan. Jadi ketika kita minum agarik sebelum makan, maka akan mencegah naiknya kadar gula di dalam darah. Sebab kandungan yang ada pada stevia akan menunda perkembangan resistensi insulin. Nah, yang luar biasa ya. Bahkan dapat mencegah diabetes tipe 2. Terus daun insulin ini diketahui juga sebagai anti peradangan dan anti hipertensi. Ya, makanya saya sudah melakukan beberapa kali uji coba untuk pasien-pasien yang hipertensi. Itu rata-rata setelah minum agarik itu bisa turun dari mulai 15 itu sampai 30. Jadi awal pemeriksaan sistoliknya 150 itu
bisa turun sampai 130 ya, setengah jam atau 30 menit setelah minum agarik. Yang mana berdasarkan studi yang dilakukan pada November 2002 dalam jurnal Biological and Pharmaceutical Bulletin itu menemukan ketika binatang ini disuntikan dengan zat yang dapat meningkatkan tensi atau menjadi hipertensi atau detak jantung tikus ini lebih kencang, dan setelah diberikan itu lalu diberikan stevia atau disebutnya itu anti peradangan yang ada pada stevia. Ketika dimasukkan ke dalam disuntikan ke dalam tikus itu, maka tekanan jantung dan darah pada tikus itu menurun itu hanya dalam waktu 30 menit. Jadi pada manusia pun tidak jauh berbeda ya. Jadi daun stevia juga digunakan sebagai penurun tekanan darah tinggi karena hasil penelitiannya tadi, yang mana hal tersebut sesuai dengan sebuah penelitian yang diterbitkan pada edisi November 2003 dalam jurnal Therapeutic Clinical, yang mana peserta telah berusia 20 tahun sampai 75 tahun ya sahabat agarik, yang pada umumnya memiliki tekanan darah cukup tinggi, lalu mengkonsumsi 500 mg stevia 3 kali per hari selama 2 tahun, dan hasilnya menunjukkan adanya penurunan 6,6% pada tekanan darah sistolik. Jadi ini menandakan bahwa arteri pada saat jantung berkontraksi serta penurunan 3% pada tekanan darah diastolik. Jadi jantung kiri dan jantung kanan lebih stabil ya ketika kita sudah mengkonsumsi yang namanya stevia. Jadi makanya dikatakan stevia ini sebagai anti peradangan dan anti hipertensi. Mohon maaf teman-teman, sahabat agarik terjeda sedikit ya. Oke, mari kita lanjutkan lagi. Selain itu di dalam stevia itu ada antibakteri, ada antivirus, anti jamur, dan anti peradangan juga. Apalagi dilengkapi lagi di dalam agarik herbal drink ini ada kandungan propolis. Propolis itu dihasilkan dari air liurnya lebah ya. Di mana manfaat propolis untuk mengobati luka yang datangnya itu dari senyawa khusus yang disebut pinosembrin ya, salah satu kandungan yang berfungsi sebagai anti radang dan anti mikroba. Jadi sangat lengkap ya di dalam AHD ini, agarik herbal drink ini kandungannya yang luar biasa. Dan penelitian lain juga memperlihatkan khasiat propolis lainnya sebagai anti kekebalan tubuh atau dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Yang lainnya ada kandungan Annona muricata atau daun sirsak ya, di mana daun sirsak ini sudah dari dulu dikenal sebagai anti kanker, penurun asam urat ya, penurun tensi darah, itu sudah dikenal sejak zaman dulu. Di mana di dalam Annona muricata atau daun sirsak ini ada senyawa fitokimia ya, yang dapat memberikan nilai gizi lebih ya, yang dapat meningkatkan serat di dalam tubuh atau dietary fiber di dalam tubuh itu bisa mencapai naik lebih tinggi. Jadi ketika konsumsi 100 gram ya dari daun sirsak ketika kita rebus, itu kebutuhan serat pangan sehari itu sangat mencukupi. Di mana tadi saya katakan di dalamnya ada kandungan fitokimia. Dan kandungan fitokimia tersebut memiliki khasiat untuk sebagai kesehatan, di mana memiliki manfaat sebagai terapi antara lain untuk pengobatan batuk empedu, sebagai anti sembelit, untuk asam urat, meningkatkan selera makan, dan selain itu kandungan seratnya juga berfungsi untuk melancarkan sistem pencernaan, terutama untuk pengobatan sembelit atau susah buang air besar. Jadi untuk teman-teman yang mengalami sulit buang air besar, secepatnya minum agarik. Luar biasa. Satu-satunya di Indonesia produk obat dengan izinnya pun sudah sebagai cairan obat yang diproduksi oleh PT Agarik Sudo Makmur
Sentosa atau Asimas, salah satu perusahaan di Indonesia yang memiliki hak paten dalam membudidayakan jamur Agaricus brandemuril atau ABM sejak tahun dari 2002 dan sudah tersertifikasi ISO ya pada 2008. Terus untuk GMP manufacturingnya juga, GMP ekstraktifnya juga, GLP atau laboratoriumnya, GCP untuk klinikal, GSP untuk supply, semua sudah terpenuhi ya dan dimiliki izinnya semua oleh PT Asimas. Jadi jangan ragu lagi, jangan bimbang lagi, segera ambil agarik, sobek lalu diminum. Luar biasa ya, obat agarik. Oke, kita lanjutkan. Barusan saya sudah membahas macam-macam kandungan dari agarik beserta khasiat. Terus apa sih hubungannya antara agarik dengan pengobatan untuk orang yang sakit jantung, orang sakit stroke? Bagaimana agarik ini setelah diminum bekerja untuk orang-orang yang sakit stroke dan gagal jantung atau serangan jantung ya, atau orang sakit jantung. Baik, kita lanjutkan. Perlu sahabat agarik ketahui bahwa di Indonesia orang yang kena serangan jantung itu banyak. Dan kita pun harus tahu apa sih tanda-tanda dari serangan jantung sebelum seseorang kena serangan jantung. Tanda-tanda serangan jantung itu adalah salah satunya diawali dari sering terasa lelah, lesu, kurang bertenaga, loyo, hati ya, terus gairah hilang, mudah lemas. Itu hati-hati, salah satu tanda-tanda daripada serangan jantung. Jadi sebelum seseorang terkena serangan jantung, sekitar 1 bulan sebelumnya itu akan dirasakan pada tubuh beberapa perubahan. Yang pertama, perubahan itu tadi saya katakan menjadi lemah, letih, lesu. Hal ini disebabkan karena kurangnya aliran darah dan sirkulasi udara atau oksigen yang masuk ke dalam tubuh. Jadi di dalam jantung itu sudah ada penyumbatan. Ketika di jantung sudah ada penyumbatan, maka aliran darah akan terganggu. Aliran darah yang ke otak pun akan terganggu. Jika otak kekurangan darah, berarti otak akan kekurangan nutrisi. Otak akan kekurangan oksigen. Dan tidak hanya otak, seluruh tubuh. Kenapa? Jika seseorang menjadi lemah karena tubuh organ yang lain tidak mendapatkan suplai sari makanan dan oksigen secara maksimal, sehingga akibatnya terasa letih, lesu dulu ya. Di mana pembuluh darah arteri yang menyempit itu akan menyebabkan organ tubuh terhambat mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi yang dibawa melalui darah. Sebab tadi saya katakan bahwa fungsi darah adalah sebagai transportasi. Sehingga otot tubuh tidak akan mendapatkan apa yang dibutuhkan untuk bekerja secara optimal. Otak kita pun kadang blank, ingatan menurun, memorinya. Jadi hal inilah yang mengakibatkan tubuh kita menjadi terasa lemah. Itu salah satu tanda-tanda serangan jantung 1 bulan seseorang sebelum kena serangan jantung. Oke, suaranya saya dekatin lagi dengan mic-nya. Kalau saya mundur kurang jelas. Terus tanda-tanda selanjutnya untuk serangan jantung setelah tubuh menjadi lemah, ya, maka akan mulai ada sering terasa pusing, sahabat agarik. Ada sering terasa pusing, terus timbul gejala lain yang disebabkan karena aliran darah yang tidak lancar, yaitu salah satunya akan mengganggu sistem kelenjar paksil keringat. Nah,
di mana tubuh kita akan mengeluarkan keringat dingin. Itu tanda-tanda serangan jantung tidak lama lagi akan terjadi. Jika tubuh kita mengeluarkan banyak keringat dingin, padahal cuaca itu lagi dingin atau sejuk, bahkan lagi di ruangan AC, hati-hati ya. Sebaiknya segera lakukan pemeriksaan ke dokter untuk penanganan lebih lanjut. Apalagi diikuti ada rasa mual, itu harus secepatnya diperiksakan ya sahabat Agarik. Dan jika keluar keringat dingin sudah keluar, biasanya tidak lama kita akan mengalami nyeri hebat pada bagian dada kiri, sahabat Agarik. Ya. Jadi pada dada kiri, terus di lengan tangan itu dari jari kelingking itu mulai terasa kaku, terasa berat, ya. Terus rahang mulut ini di punggung, di bahu itu terasa sakit. Karena itu adalah gejala yang khas pada serangan jantung atau yang disebut angina. Jadi dada terasa sesak, berat, seperti di jantung ini seperti diperas. Ya. Kondisi ini digambarkan banyak penderitanya seperti membawa beban yang berat di dada atau seperti dada diikat ketat. Ya. Jadi menurut orang-orang yang sudah pernah kena serangan jantung, rasanya dada ini seperti diikat. Jadi berkeringat, mual, muntah, cemas, rasa sakit di leher, lengan kiri, rahang, di belakang perut, salah satu bahu atau kedua bahu itu terasa kaku, merasa lemah dan denyut jantungnya cepat atau tidak teratur. Itu adalah Anda sudah betul-betul terkena yang namanya serangan jantung. Ya. Itulah yang disebut serangan jantung. Jadi mari kita jaga kondisi pembuluh darah kita dengan kita selalu minum Agarik setiap hari 1 saset sehari. Ya, itu saya katakan wajib. Agar apa? Agar pembuluh darah di dalam tubuh kita itu tidak ada penyakitan, tidak ada penyumbatan. Bahkan kemarin kebetulan saya sudah posting ya di Mojokerto. Teman-teman NASA itu ada pasien terkena stroke sudah 4 bulan, terus kita kasih Agarik, ternyata baru habis 3 box itu alhamdulillah sudah bisa berdiri, sudah bisa nyapu-nyapu, ya, terus sudah bisa masak sendiri. Kemarin saya lihat itu hanya tinggal di bagian tangan saja, ya. Di bagian tangan saja masih ada bengkak di jari-jari saja. Nah, jadi bukti nyata dari kehebatan Agarik sudah banyak. Apalagi kalau kita minum Agarik setiap hari 1 saset, terus kita minum, air minum kita dicampur dengan NSTM. Ya, di dalam NSTM itu ada kandungan mineral yang luar biasa, salah satunya ada magnesium ya di dalam NSTM itu. Nah, magnesium hidroksida yang biasa digunakan pada antasida itu memiliki efek sebagai pengikat asam. Nah, salah satu penyebab orang sakit di dalam tubuh adalah zat asam tinggi di dalam darah. Jadi jika kita padukan, kita minum Agarik 1 hari minimal 1 saset yang sehat. Kalau yang sakit memang harus bisa 2-3 saset per hari. Ya. Terus berbarengan setiap hari kita minum air yang dicampur dengan NSTM. Itu akan memiliki efek yang luar biasa, mempercepat proses penyembuhan penyakit. Ya, karena nanti NSTM akan mengikat asam di dalam tubuh dan mengeluarkannya. Terus Agarik memperbaiki sirkulasi darahnya, memperbaiki sistem pencernaannya. Akhirnya terbentuklah tubuh yang sehat. Terus NSTM itu dari mineralnya itu akan memberikan salah satunya otak kita itu kan membutuhkan mineral ya, otak kita. Jadi memberikan suplai mineral kepada otak itu dapat menguatkan memori, daya pikir kita lebih kuat, daya ingat kita lebih kuat. Jadi gimana ya tadi aku menyimpan uang, pasti ingat adanya di dompet uang, Bapak. Jadi jangan lupa kalau tempat uang itu di
saya yakin anak kecil juga nggak bakalan lupa kalau nyimpen uang di mana ya. Karena kita sendiri bersama PT NASA salah satu tujuannya adalah efeknya kita memiliki lebih daripada finansial yang ada di dompet. Insya Allah dengan kita membawa produk-produk unggulan, membawa produk-produk yang memiliki kualitas terbaik, maka salah satunya finansial kita akan lebih cepat tumbuh, ya. Dompet kita terisi lebih banyak, peringkat kita pun di perusahaan bisa cepat naik ya. Kalau peringkat naik berarti bonusnya tambah banyak ya, otomatis tentunya begitu ya. Jadi dengan kita membawa produk Agarik bersama NSTM, saya yakin di tahun 2021 ini sahabat Agarik semua akan sangat lebih mudah dalam meningkatkan penjualan produk-produk di PT NASA. Ya. Tadi coba nanti bolak-balik video ini didengarkan lagi, mungkin tadi saya agak lebih cepat bicaranya. Nah, lama-lama akan lebih paham ya, sahabat Agarik. Oh iya, darah itu seperti ini. Agarik itu ketika sudah diminum masuk ke dalam darah akan mengikat perlengketan darah. Jadi teman-teman, kepada konsumen nanti yang meminum Agarik tidak terlalu sulit menjelaskan apa sih Agarik. Nah, tetapi kami sendiri dari Agarik Herbal Drink akan nge-share beberapa video-video hasil dari bukan hanya penelitian, bukan uji coba juga, tapi memang langsung kepada pasien-pasien yang stroke, yang sakit jantung, yang mana nanti videonya akan kita share. Dan sebetulnya itu akan menjadi alat yang paling mudah dalam menjual produk Agarik. Kenapa lebih mudah? Ketika ada orang sakit stroke, kita tinggal buka video. Ini lupa ya, kita ada pasien orang yang sakit stroke setelah minum Agarik sekian box itu ternyata sudah bisa berjalan seperti ini. Ini dulu orang ini sakit jantung, kita hanya jual video saja ya sahabat Agarik. Nanti sama-sama teman-teman atau sahabat Agarik juga kalau nanti punya video-video testimoni tolong dikirim melalui grup Agarik Herbal Drink Education nanti atau diedit sendiri ya, dikirim ke grup, karena kebetulan Agarik pun mengadakan lomba atau sayembara siapa yang mengirimkan video atau gift ya, gift yang bagus terus memotivasi, nanti juaranya akan dapat Agarik. Kemarin itu saya dengar dari manajemen katanya juara 10 box ya, dapat Agarik 10 box, kan lumayan. 10 box kali 150.000 kalau harga distributor banyak. Ya. Mantap, banyak sekali kalau. Jadi teman-teman nanti atau sahabat Agarik yang memiliki hasil testimoni pengobatan dengan Agarik, mohon di-share di grup. Nanti teman-teman yang lain boleh ngambil. Nah, nanti kita sharekan juga di grup-grup WhatsApp atau di grup Telegram agar video itu mudah menyebar dan dapat membantu teman-teman yang lainnya. Ya. Jadi agar teman-teman yang lain pun bisa terpacu. Oh iya, ternyata yang dari Malang ini banyak yang sembuh dengan minum Agarik, orang-orang stroke. Terus teman-teman yang di Ponorogo mungkin atau di Madiun ngelihat videonya di-sharekan lagi di sana. Kita berbagi manfaat dari Agarik. Ternyata dengan meminum Agarik dan dibantu dengan NSTM banyak sekali penderita-penderita sakit jantung dan stroke yang ya. Nanti setelah ini saya pun akan share satu video yang mana itu pasien itu memang saya rawat. Beliau kena stroke cukup lama, bahkan tidak bisa berbicara. Setelah kita kasih Agarik itu 3 box saya kasih Agarik, ternyata di pertemuan yang ketiga beliau sudah bisa berjalan, sudah lepas tongkatnya, beliau tanpa apapun berjalan, cuma tangannya memang sembuhnya terakhir, tetapi sekarang sudah sembuh total, memorinya sudah kembali, bicaranya sudah sangat benar ya. Jadi untuk teman-teman sahabat Agarik semua,
ada video, mohon silakan di-share karena ada hadiah untuk Anda yang giveaway-nya ini terpilih sebagai juara 1. Nanti ada juara 1, juara 2, juara 3 sampai 4. Alhamdulillah kita sudah ada di penghujung acara karena memang kita siapkan waktunya 2 jam, ternyata tadi saya salah kamar, jadi kita sudah jalan 1,5 jam ini ya. Dan tanya jawab nanti ke depan teman-teman sahabat Agarik silahkan nanti masuk di link Telegram, yang mana nanti link Telegramnya di grup Facebook Agarik Herbal Drink Education ini akan kita share ya. Silakan masuk ke situ dan nanti saya akan bantu menjawab pertanyaan karena rencananya semua pertanyaan yang berkaitan dengan produk Agarik akan disatukan dalam satu Telegram. Mungkin 1 bulan ke depan grup-grup WhatsApp akan saya hapus, akan saya keluarkan ya. Karena memang memori handphonenya kasihan sahabat Agarik ya. Jadi harus dipindahkan dulu ya ke Telegram. Itu waktunya mungkin dari sekarang 1 bulan ke depan. Jadi untuk teman-teman yang lain mohon dikasih tahu juga agar secepatnya nanti masuk ke Telegram. Jadi semua pertanyaan terkumpul di situ. Sehingga saya sendiri pun menjawabnya bisa lebih mudah ya karena ada di satu grup Telegram. Alhamdulillah sih dari kemarin itu saya ada di grup WhatsApp itu ada 55 grup WhatsApp. Jadi handphone saya betul-betul tidak kuat ya karena terlalu banyak grup. Jadi mohon maaf kalau kemarin ada beberapa pertanyaan di grup WhatsApp yang tidak terjawab. Saya mohon maaf karena memang kondisi handphonenya tidak memungkinkan dan waktu itu terlalu banyak juga grup di HP saya sehingga oleh WhatsApp sendiri tidak perbolehkan saya disuruh beli HP lagi. Ya, tetapi ada alternatif lain ternyata lebih mudah kita masuk di Telegram ya. Jadi sebentar lagi nanti selesai acara akan saya share untuk teman-teman bisa masuk di Telegram. Silakan setelah itu masukkan pertanyaan di situ dan akan saya jawab langsung malam ini ya. Karena kalau kita tanya jawab di sekarang secara online cukup sulit ya. Lebih enaknya nanti silakan semua pertanyaan masukkan di grup Telegram, nanti akan saya jawab ya malam ini juga. Alhamdulillah kita ada di penghujung acara. Insya Allah nanti akan bertemu lagi di hari Senin yang akan datang di waktu yang sama dengan tentunya judul yang berbeda ya. Malam hari ini judulnya tadi adalah darah sebagai tolak ukur kesehatan tubuh kita dari serangan penyakit degeneratif. Mungkin minggu depan saya akan bikin judul yang lebih menarik lagi yang tentunya akan membahas lagi beberapa penyakit. Saya sendiri memang cukup lama tidak ngisi acara, kok perasaan tuh agak sedikit kaku ya. Agak sedikit kaku di dalam berbicara karena hampir 1 tahun kita benar-benar diem. Nah, meskipun saya ada beberapa kali masuk di live streaming ya, tapi insya Allah minggu depan kayaknya sudah lebih enak lagi nanti, lebih mengalir lagi nanti ceritanya ya. Oke, untuk itu di minggu depan saya tunggu kembali kehadiran sahabat Agarik di acara yang sama, yaitu di Agarik Herbal Drink Education ya. Semoga apa yang saya berikan pada malam hari ini, bukan saya berikannya bahasanya, apa yang kita bahas pada malam hari ini bisa lebih bermanfaat untuk saya, bisa lebih bermanfaat untuk sahabat-sahabat Agarik di PT NASA, yang mana esok hari jalan sudah lebih paham lagi sehingga penghasilannya lebih meningkat lagi. Amin.
Jadi jangan lupa ya sahabat Agarik, minggu depan insya Allah akan bertemu lagi dengan saya. Dan jika ada pertanyaan silakan pertanyaannya lemparkan ke grup Telegram. Nanti pertanyaan yang dilemparkan akan saya tangkap, saya jawab, dan saya lemparkan lagi untuk sahabat Agarik semuanya ya. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang tepat, ada kata yang tidak pas untuk teman-teman sahabat Agarik semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah saudara-saudaraku semua sahabat Agarik selalu sehat ya, selalu semangat. Saya akhiri, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.